Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pedri Setiawan. Pada video sebelumnya saya menjelaskan mengenai sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia atau disebut dengan TPTI. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang tebang pilih tanam jalur atau yang biasa disebut dengan TPTJ. Baik teman-teman semuanya, kita langsung saja masuk ke materinya. Karena sistem silviculture TPTI dan sistem silviculture TPTJ hampir sama. Ada beberapa hal yang membedakan antara TPTI dan TPTJ dan akan saya jelaskan pada video kali ini teman-teman semuanya. Nah, tebang pilih tanam jalur dan tebang pilih tanam Indonesia itu hampir sama. Sistem atau kegiatan yang dilakukan itu hampir sama. Ada cuman perbedaannya terletak di dalam sistem penanamannya saja. Kita lanjut ke pengertian dari sistem silviculture TPTJ. Dari literasi yang saya kumpul dan saya baca bahwa sistem tebang pilih tanam jalur atau TPTJ adalah sistem silviculture yang meliputi cara tebang pilih dengan batas diameter minimal 40 cm, diikuti dengan permudahan buatan dalam jalur selebar 3 meter, jalur antara selebar 22 meter, atau 20 meter. Nah, jadi sistem silvicultur tebang pilih tanam jalur ini adalah sistem silvicultur yang ada di hutan produksi alam. Yang membedakan dengan TPTI yaitu kalau untuk sistem silvicultur TPTJ ini, batas diameter yang harus kita patuhi untuk melakukan penebangan yaitu minimal 40 cm. Kemudian kita melakukan permudahan buatan dalam jalur selebar 3 meter dan jalur antara selebar 22 meter. Lalu timbul pertanyaan kan, kenapa bisa muncul sistem silvicultur TPTJ ini? Kenapa tidak saja memakai sistem silvicultur TPTI? Nah, sebenarnya sistem silvicultur ini dirancang untuk menjawab kelemahan dari sistem sebelumnya, yaitu sistem TPTI atau tebang pilih tanam Indonesia. Sistem silvicultur TPTI mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu secara teknis menemui kesulitan dalam melakukan pemeriksaan, pembinaan, pengawasan. Karena sistem silvicultur tebang TPTI itu kan berada di dalam tengah hutan. Berbeda dengan TPTJ yang pemudaannya dilakukan di jalur. Jadi yang pertama mudah dalam untuk pemeriksaan, mudah melakukan pembinaan, dan mudah melakukan pengawasan. Dan itulah alasan mengapa muncul sistem silvicultur TPTJ untuk menjawab kelemahan dari sistem silvicultur TPTI. Oke teman-teman semuanya, ini adalah skema tentang bagaimana caranya kita mengatur penanaman menggunakan teknik sistem silvicultur tebang pilih tanam jalur. Saya akan mencoba menjelaskan dengan sederhana mungkin. Ini kita ibaratkan adalah tegakan alam, dan ini adalah tegakan alam berikutnya. Jarak antara tegakan alam satu dengan tegakan alam selanjutnya yaitu sekitar 15 sampai dengan 22 meter. Dengan di antara tegakan alam dengan tegakan alam berikutnya itu diberikan jalur bersih dan bebas naungan. Jadi antara tegakan satu dengan tegakan berikutnya itu diberikan jalur bebas naungan dengan jarak 3 meter lebarnya. Dan di dalam jalur yang bebas naungan ini baru kita tanam tanaman yang akan kita tanam sebagai pohon-pohon binaan, yaitu jarak antara pohon satu dengan pohon selanjutnya yaitu sekitar 5 meter dan lebarnya yaitu 5 meter. Dan perlu diingat untuk lebar tanaman ini dapat kita perluas maksimal dengan 7 meter seiring bertambahnya diameter dari pohon yang kita tanam ini. Mungkin teman-teman sudah dapat gambarnya bagaimana tentang skema
penanaman menggunakan sistem silvicultur TPTJ. Yang membedakan dengan sistem silvicultur TPTI, kalau untuk sistem silvicultur TPTI itu pembinaannya atau pembinaan pohonnya itu berada di dalam tengah hutan. Jadi timbul kecurigaan dari masyarakat tentang tidak adanya melakukan kegiatan pembinaan pohon inti, kemudian pengawasan dan pembinaan juga sulit untuk dijangkau. Maka timbullah sistem baru yang namanya sistem silvicultur TPTJ. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, teman-teman. Adapun pedoman pelaksanaan sistem silvicultur tebang pilih tanam jalur, saya mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan nomor 4.9/6 BPH 2009 tanggal 21 Agustus 2009, yang mana prinsip-prinsip sistem silvicultur TPTJ yang pertama, sistem silvicultur diperuntukkan untuk tanaman yang tidak seumur. Kemudian teknik pemanenan dengan tebang pilih dan berprinsip untuk meningkatkan riap tumbuhnya. Kemudian untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Yang kelima, tentang bagaimana menciptakan ruang tumbuh yang optimal bagi tanaman. Yang terakhir, prinsip dari sistem silvicultur TPTJ ini yang harus kita patuhi, yang harus kita pegang, yaitu kita melakukan penanaman jenis unggulan lokal dalam jalur. Jadi kita menggunakan bibit jenis unggulan lokal yang digunakan untuk ditanam di dalam jalur. Adapun tahapan kegiatan dari TPTJ berdasarkan Peraturan Dirjen BPK nomor P9/6 BPH 2009. Kegiatan dari TPTJ yang pertama yaitu penataan areal kerja atau PAK tidak lebih dari 4 tahun. Kemudian yang kedua, melakukan inventarisasi hutan. Yang ketiga, pembukaan wilayah hutan. Yang keempat, kegiatannya yaitu pengadaan bibit. Yang kelima, tentang tebang naungan. Yang keenam, penyiapan dan pembuatan jalur tanam. Yang ketujuh, penanaman dan pemeliharaan tanaman jalur. Yang kedelapan, pembebasan dan penjerangan. 9, pemanenan. Yang ke-10, perlindungan dan pengamanan. Dan pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan poin demi poin dengan sesederhana mungkin. Mulai dari kegiatan penataan area kerja sampai dengan kegiatan pemanenan dan perlindungan dan pengamanan tebang pilih tanam jalur tersebut. Baik teman-teman, kita mulai ke tahap yang pertama, yaitu tentang penataan area kerja atau PAK. Sebenarnya PAK atau penataan area kerja sama dengan TPTI. Sama seperti video sebelumnya, yang mana bertujuan untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan kegiatan pengusahaan hutan pada blok kerja tahunan. Jadi, tahapan pertama yaitu penataan area kerja yang sama dengan TPTI, yang bertujuan untuk bagaimana caranya kita sebelum melakukan penebangan atau penanaman, kita melakukan perencanaan terlebih dahulu. Baru kita laksanakan pelaksanaan, kita eksekusian, langsung baru kita melakukan pemantauan dan pengawasan. Adapun tahap yang kedua, setelah melakukan penataan areal kerja, kita melakukan peristirahatan hutan atau melakukan inventarisasi hutan. Mana kita melakukan inventarisasi vegetasi dan keadaan di lapangan. Inventarisasi vegetasi bertujuan untuk mengetahui penyebaran pohon yang berdiameter di atas 20 cm. Yang mana yang kita lakukan inventarisasi atau data yang kita kumpulkan yang pertama yaitu tentang jumlah, tentang komposisi jenis, dan tentang volume pohon yang akan ditebang yang berdiameter di atas 20 cm. Oke, teman-teman semuanya. Tahapan yang ketiga yaitu pembukaan wilayah hutan. Jadi setelah kita melakukan penataan area kerja, kemudian kita melakukan inventarisasi vegetasi dan populasi dari pohon pembinaan, kemudian kita melakukan pembukaan wilayah hutan atau biasa disebut dengan PWH. PWH
pembukaan wilayah hutan di TPTJ hampir sama dengan pembukaan wilayah hutan di TPTI, yang mana meliputi tentang pembangunan jalan angkutan, menyediakan sarana dan prasarana, base camp, pondok kerja, dan lain-lain guna menunjang kegiatan produksi kayu, pembinaan, perlindungan, inspeksi kerja, transportasi, dan komunikasi. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu pengadaan bibit. Hampir sama juga dengan sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia, di mana pengadaan bibit ini berasal dari biji atau benih, bisa dari biji dan cabutan anakan alam, serta dari stek, baik stek pucuk maupun stek lainnya. Jenis yang digunakan biasanya di Terkarpasyae maupun dari sungai. Setelah melakukan pengadaan bibit, kemudian kita melakukan penebangan. Metode penebangan sama dengan TPTI. Adapun beberapa tahapan penebangan yang menggunakan kaidah RIL adalah: pertama, kita membuat perencanaan jalan syarat dan TPN berdasarkan topografi, jenis tanah, bentang alam, dan lain-lain. Kemudian, kita melakukan penandaan trace jalan berdasarkan trace jalan termasuk jalan syarat. Setelah itu, penebangan jenis kayu niagawi berdiameter 40 cm ke atas dengan meminimalkan kerusakan tegakan sekelilingnya, kerusakan batang, dan searah dengan jalan syarat. Jadi kita melakukan penebangan untuk jenis kayu niagawi, tidak sembarangan kita tebang. Kita harus memperhatikan diameternya, minimal 40 cm, dan meminimalisirkan kerusakan tegakan di sekelilingnya. Kerusakan batang contohnya, dan kita melakukan penebangan searah dengan jalan syarat. Kemudian setelah melakukan penyeradan, dibuat sodetan melintang atau biasa disebut dengan cross drain pada bekas jalan syarat untuk menghambat aliran air sehingga erosi dapat ditekan. Tahapan selanjutnya yaitu penyiapan jalur. Nah, penyiapan jalur ini adalah kegiatan penyiapan lahan tanam sampai siap dilakukan penanaman. Pembuatan jalur bersih lebar 3 meter, jarak antar jalur tanam dari sumbu 20 meter yang dikerjakan secara manual. Nah, ini penyiapan jalur bebas naungan tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jarak antara tegakan satu dengan tegakan selanjutnya yaitu sekitar 3 meter dan dapat dimaksimalkan dengan 7 meter berdasarkan diameter yang bertambah. Jarak antar ajir dengan jarak 5 meter atau 2,5 meter. Kemudian pembuatan lubang tanam berukuran 30 x 30 x 30 cm serta diisi dengan topsoil dari lantai hutan, pembebasan jalur dari naungan pohon. Bila diperlukan dapat menggunakan chainsaw untuk melakukan pembuatan lubang tanam. Ini contoh skema penanaman seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jarak antara tegakan satu dengan tegakan berikutnya yaitu sekitar 3 meter dan dapat dimaksimalkan sampai 7 meter. Jarak antara pohon binaan satu dengan pohon binaan selanjutnya yaitu sekitar 5 meter, dan luas antara tegakan alam ini yaitu 22 meter. Ini saya kutip sumber dari Prijanto Pamungkas 2006. Nah, ini inti dari TPTJ ini, skema dari bagaimana caranya kita mengatur penanaman di dalam jalur. Kemudian setelah kita melakukan penanaman di jalur, kita melakukan pemeliharaan tanaman, di mana kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pemeliharaan tanaman, yang pertama ada penyiangan, ada penanggiran, ada penyulaman, ada pemupukan, ada pembebasan, dan ada pengendalian hama, penyakit, kebakaran, dan lain-lain. Dari semua kegiatan pemeliharaan tanaman ini, tujuannya apa? Yang pertama untuk
memperoleh hutan yang lestari dan produksinya yang maksimal. Nah, teman-teman semuanya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya silvikultur TPTI dan TPTJ hampir sama, yang membedakan hanya pola tanamnya saja. Seperti itu. Eh, Lebih kurang maaf, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.